Dalam peristiwa konflik, tidak semua hal berhubungan dengan kerugian, karena akan ada selalu orang yang mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah konflik. Seperti saat ini di wilayah ASEAN yang menjadi sektor panas dengan meningkatnya tensi Laut Cina Selatan, tentu negara Asia Tenggara banyak memborong alutsista canggih untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas pertahanannya. Namun sayangnya Lockheed Martin yang merupakan top global dalam penjualan alutsista canggih justru buntung di ASEAN. Dalam beberapa tahun belakangan, Lockheed Martin melakukan penawaran ke beberapa negara di kawasan seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga Thailand. LM menawarkan pesawatnya yang paling baru, yakni F-16 Viper, di mana kompetitor di setiap negara di atas merupakan pabrikan pesawat tempur dari Eropa seperti Saab dengan Gripen dan Dassault dengan Rafale. Di samping itu juga ada Korea Selatan yang menawarkan F-50 kepada Malaysia dan juga Filipina. Dari semua pesaing tender, biasanya LM lah yang berhasil memenangkan tender tersebut. Namun kini Lockheed Martin benar-benar babak belur karena tidak ada satupun negara yang menjadi target pemasarannya berhasil untuk dibujuk untuk membeli F-16 Viper. Jangankan untuk tender pembelian, dalam tender sewa pesawat saja di Thailand, baru-baru ini LM kalah oleh Saab karena Thailand membeli Gripen ketimbang F-16, sebagaimana yang dilansir oleh Defense Studies. Kekalahan tender beruntun ini merugikan Lockheed Martin dalam jangka panjang di wilayah Asia Tenggara. Beberapa pakar telah mencoba menganalisa penyebab berkurangnya pengaruh jet tempur buatan LM di Asia Tenggara adalah karena kebijakan embargo sepihak dari Amerika Serikat dan juga CAATSA. Negara-negara di ASEAN tentu memilih pesawat yang lebih bebas pakai untuk kepentingan negaranya dan juga enggan memilih pesawat buatan LM lantaran tidak mau terlibat dalam kontestasi persaingan penjualan alutsista yang terjadi antara Rusia dan juga Amerika Serikat. Jelas, kebijakan yang ditetapkan oleh Amerika memang merugikan Rusia, namun tidak menguntungkan juga untuk Amerika dan justru Eropa lah yang untung besar. Di Asia Tenggara, hanya Singapura lah yang terakhir membeli pesawat dari Lockheed Martin, yakni F-35. Selain itu juga karena Singapura mengandalkan kedekatannya dengan Amerika untuk mau membantu Singapura menjaga kedaulatannya apabila hal buruk terjadi ke depannya. Meski F-16 Viper menawarkan keunggulan, negara di Asia Tenggara menganggap bahwa semua itu akan sia-sia saja jika ia tidak bisa menggunakan F-16 tersebut untuk melakukan apapun demi kepentingan negaranya. Sebenarnya mungkin keadaan ini bukan selalu Lockheed Martin sepenuhnya 100%, melainkan juga ada pengaruh dari kebijakan ekspor alutsista yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Maka tidak heran di proyek pesawat masa depan, Amerika sekarang kesulitan dalam hal pendanaan pesawat NGAD generasi ke-6, sedangkan pabrikan-pabrikan pesawat di Eropa justru memiliki dana segar dari keuntungan untuk mengembangkan pesawat masa depan mereka sendiri tanpa bergantung lagi dengan Amerika Serikat. Nah, bagaimana menurut kalian?